Apa yang pikiran manusia bisa bayangkan dan yakini, itu bisa dicapai. Jika itu benar, lalu mengapa begitu banyak orang hancur secara internal hanya karena kritik sekecil apapun, panggilan tak terduga, kemacetan lalu lintas, atau sepotong berita buruk? Bagaimana mungkin individu yang cerdas, cakap, dan bertekad bisa kehilangan kendali emosi sepenuhnya atas hal-hal sepele seperti itu? Bagaimana jika kekacauan yang sebenarnya tidak datang dari dunia luar, melainkan dari kurangnya penguasaan atas pikiran sendiri? Cukup seseorang memotong jalanmu di lalu lintas. Seorang kolega di tempat kerja melontarkan komentar sinis. Tuntutan tak terduga muncul. Dan begitu saja, seluruh energimu direnggut. Hampir seolah-olah bagian tak terlihat dari dirimu menekan tombol merah tanpa meminta izinmu. Tetapi tombol itu hanya ada karena kamu mengizinkannya ada. Dan ketika kamu memahami ini, ketika kamu menyadari bahwa pikiranmu bisa dilatih seperti otot, segalanya berubah. Kebanyakan orang percaya bahwa emosi yang kuat adalah badai, yang tak terhindarkan yang berkecamuk di dalam diri mereka. Tetapi kenyataannya, kamu tidak harus menjadi payung bocor yang pasrah pada hujan. Kamu bisa menjadi mercusuar yang teguh berdiri, bahkan saat laut mengamuk. Dan menarik untuk diperhatikan bagaimana, dalam kehidupan sehari-hari kita, provokasi kecil memiliki kekuatan untuk membuat kita goyah. Bagaimana jika semua yang kamu rasakan hari ini, kecemasan, ketidakamanan, stres, bukanlah musuh melainkan isyarat bahwa kamu belum mempelajari kekuatan untuk tetap tenang saat segalanya terasa berantakan. Kekuatan sejati dimulai saat kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu lagi bereaksi secara otomatis terhadap dunia, karena justru pada saat itulah kamu menemukan bahwa kamu punya pilihan, dan itu mengubah segalanya. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana satu komentar jahat bisa merusak konsentrasimu selama berjam-jam? Berapa banyak impian yang tertunda hanya karena seseorang membuatmu percaya bahwa kamu kurang mampu? Itulah mengapa kendali diri emosional bukanlah sikap dingin. Itu adalah kecerdasan. Itu adalah kedewasaan. Itu adalah tindakan memilih respons secara sadar yang menjaga keutuhan dirimu. Sains mengonfirmasi ini. Studi terbaru dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa sebagian besar reaksi emosional kita bersifat otomatis, diwarisi dari pola-pola lama yang terulang sejak masa remaja. Seolah-olah otak selalu siap membela diri, bahkan ketika tidak ada ancaman nyata. Dan yang paling mencolok adalah ketika kamu bereaksi secara impulsif, kamu kehilangan lebih dari sekadar nalar. Kamu kehilangan fokus, kamu kehilangan produktivitas, kamu kehilangan peluang. Ketika Napoleon Hill mempelajari ratusan pemimpin, ia menyadari bahwa mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka tidak membiarkan diri dikendalikan oleh dorongan pertama. Mereka akan bernapas, menganalisis, dan baru kemudian memutuskan apa yang layak menerima energi mereka. Perilaku ini bukan bawaan lahir, itu dilatih, diperoleh setiap hari. Dan begitulah Hill memiliki pengalaman penting saat ia masih bekerja sebagai reporter. Orang lain bahkan mungkin mengharapkan ledakanmu, tetapi ketika itu tidak terjadi, kamu mengubah seluruh dinamika. Kamu berhenti menjadi reaktif dan menjadi strategis, dan jangan berpikir ini membuatmu pasif. Justru sebaliknya, ini membuatmu kuat, dikagumi, dihormati. Dunia percaya pada mereka yang tetap tenang saat orang lain kehilangan akal. Perhatikan dalam rapat kerja, diskusi keluarga, momen krisis. Orang yang berbicara lebih sedikit, tetapi berbicara dengan bijak, mendominasi. Ditekan untuk menulis cerita yang diputarbalikkan tentang pengusaha berpengaruh, ia harus memilih antara menyerah pada dorongan untuk memberontak atau bertindak dengan keteguhan hati yang tenang. Ia tetap tenang, menolak sensasionalisme, dan justru sikap inilah yang menarik perhatian Andrew Carnegie. Seluruh hidup Hill berubah karena ia memutuskan untuk tetap fokus saat segala sesuatu di sekitarnya tampak menuntut hal yang sebaliknya. Tapi bagaimana denganmu? Setengah detik kesadaran adalah titik baliknya. Disitulah emosi kehilangan kekuatannya, dan kamu mengambil alih kendali. Sekarang bayangkan menerapkan jeda ini pada situasi paling umum dalam hidupmu. Seseorang menyinggungmu, kamu bernapas. Kritik yang tidak adil datang, kamu mengamati. Masalah tak terduga muncul,
Kamu mempertahankan pandangan yang tenang sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Berapa kali kamu kehilangan kendali emosi atas hal-hal yang, jika dilihat kembali sekarang, tidak memiliki arti penting? Berapa kali kamu membiarkan percakapan menggerogoti dirimu, membawa sesuatu selama berhari-hari, padahal seharusnya bisa dibuang dalam hitungan menit? Siklus ini melelahkan siapapun. Dan itulah mengapa pilar pertama ketenangan yang tak tergoyahkan itu sederhana. Hentikan dorongan. Jika kamu bisa menginterupsi selama setengah detik sebelum bereaksi, kamu sudah menang. 90% dari waktu, kamu akan menyadari bahwa diam lebih kuat daripada balasan, bahwa bernapas lebih bermanfaat daripada ledakan kemarahan, dan bahwa bergerak maju lebih bijak daripada memasuki perang yang telah disiapkan orang lain. Inilah awal dari penguasaan diri batin. Ini adalah lapisan pertama kekuatanmu. Lain kali seseorang memprovokasimu, sebelum mengatakan apapun, hitunglah sampai 5 dalam hati. Tanyakan pada dirimu, apakah orang itu layak mendapatkan energimu atau hanya mencoba menyeretmu ke dalam permainan emosional mereka. Tanyakan pada dirimu, apakah reaksi ini akan mendekatkanmu pada tujuanmu atau hanya menegaskan kembali pola lama yang sudah kamu janjikan untuk ditinggalkan. Orang yang bereaksi lebih sedikit, tetapi bertindak lebih banyak, memimpin. Emosi berhenti menjadi musuh dan menjadi kompas. Kamu tidak berhenti merasakan, tetapi kamu belajar menafsirkan. Dan ketika kamu menafsirkan, kamu memilih. Tidak ada lagi yang secara otomatis menyeretmu pergi. Tidak ada yang menarikmu menjauh dari apa yang benar-benar ingin kamu bangun. Itulah mengapa pilar ini membutuhkan latihan. Ini adalah jenis pilihan yang ketika diulang memprogram ulang otakmu dan membangun identitas emosional baru, seseorang yang tidak goyah oleh hal-hal sepele, seseorang yang tidak terseret ke dalam kekacauan eksternal, seseorang yang akhirnya menemukan bahwa tetap tenang bukanlah anugerah, melainkan keputusan yang berkelanjutan. Dan setiap kali kamu memilih ketenangan ini, dunia tidak menjadi lebih mudah, tetapi kamu menjadi lebih kuat. Dan itu mengubah segalanya. Pikiran manusia menciptakan badai emosional atas situasi yang secara statistik tidak memiliki dampak nyata pada masa depan. Harvard Business Review telah menunjukkan bahwa kita kehilangan jam-jam berharga setiap hari hanya dengan merenungkan kekesalan-kekesalan kecil. Dan tahukah kamu mengapa? Karena otak manusia dilatih untuk bereaksi sebelum menganalisis. Ia ingin membela diri, ingin membenarkan diri, ingin membuktikan bahwa ia benar. Tetapi harga dari reaksi ini terlalu tinggi. Kamu menghabiskan energi yang seharusnya digunakan untuk membangun hidupmu, memajukan proyek-proyekmu, memperkuat kepercayaan dirimu. Berapa kali kamu mendapati dirimu membawa kekesalan dari pagi hingga malam, membiarkannya mencemari produktivitasmu, suasana hatimu, harga dirimu? Bayangkan pemandangannya. Seseorang memprovokasimu berharap melihatmu meledak, tetapi kamu menarik napas dalam-dalam, mengamati, dan tidak bereaksi. Orang itu sepenuhnya kehilangan kekuatan, karena siapapun yang menguasai reaksinya sendiri, ia menguasai lingkungannya. Ini adalah salah satu pelajaran paling mendalam yang diterapkan berulang kali oleh para pemimpin seperti Angela Merkel. Di meja negosiasi yang tegang, saat orang lain kehilangan ketenangan mereka, ia tetap tak tergoyahkan, dan semua ini untuk sesuatu yang, jika dilihat secara jujur, tidak pantas mendapatkan perhatianmu bahkan selama 5 detik. Justru itulah mengapa tetap tenang adalah keterampilan yang dilatih, dan bukan anugerah yang dimiliki beberapa orang dan tidak dimiliki orang lain. Ketenangan adalah pilihan sadar. Itu adalah keputusan untuk tidak membiarkan pendapat apapun, kritik apapun, atau perilaku orang lain menentukan bagaimana perasaanmu. Ada periode di mana ia kehilangan hampir segalanya, dukungan finansial, keamanan, stabilitas, namun ia terus menulis, belajar, menyelidiki pikiran manusia. Ia melaporkan dalam wawancara bahwa ia sering menulis dengan perasaan bahwa segala sesuatu di sekitarnya runtuh. Tetapi justru pada saat-saat itulah ia menemukan kekuatan ketenangan sadar, keheningan batin yang memungkinkanmu untuk terus maju bahkan ketika dunia berteriak kekacauan. Bukan karena sikap dingin, melainkan karena fokus.
Dan kekuatan yang sama inilah yang bisa kamu kembangkan. Dan ketika kamu berpikir ini terlalu sulit, ingatlah sebuah episode nyata dari kehidupan Napoleon Hill yang mengungkapkan harga emosional yang ia sendiri bayar sebelum mempelajari pelajaran ini. Selama tahun-tahun tergelap depresi hebat, ketika ia melihat seluruh keluarga runtuh secara emosional, Hill juga menghadapi ketakutan batinnya sendiri. Kisah ini membangkitkan campuran empati dan inspirasi pada audiens, karena menunjukkan bahwa bahkan nama-nama terbesar dalam sejarah menghadapi keruntuhan emosional dan mengatasinya. Inilah titik di mana segalanya berubah, karena ketika kamu berkomitmen untuk melatih keterampilan ini, kamu menyadari bahwa tidak ada yang di sekitarmu perlu berubah agar kamu berubah. Lain kali sesuatu memprovokasimu, lakukan eksperimen mental sederhana, hampir seperti perisai emosional. Tanyakan pada dirimu apakah situasi ini berhak mencuri fokusmu, kedamaianmu, energi vitalmu. Dan kamu akan mulai menyadari sebuah pola. 90% dari hal-hal yang secara naluriah kamu reaksikan tidak pantas mendapatkan reaksi apapun. Disinilah ketenangan berubah menjadi kekuatan. Disinilah kamu berhenti menjadi korban emosional dan menjadi protagonis pilihan-pilihanmu. Dan ketika kamu mulai menerapkan ini setiap hari, kamu akan melihat fenomena yang menarik. Orang-orang mulai lebih menghormatimu. Bukan karena kamu memaksakan diri, tetapi karena kamu tidak goyah. Ketenangan menciptakan kehadiran. Ia mengomunikasikan kekuatan tanpa perlu sepatah kata pun. Ia mengubah cara orang lain melihatmu. Dan, yang lebih penting, ia mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Dari sinilah hidupmu mulai naik ke tingkat kejelasan, ketenangan dan kendali diri yang baru. Karena ketika badai datang, dan itu selalu datang, kamu tidak akan lagi terseret olehnya. Kamu akan melaluinya. Utuh, teguh, dan dengan kepastian bahwa tidak ada yang mencoba menjatuhkanmu, memiliki kekuatan lebih daripada apa yang kamu pilih untuk pertahankan dalam dirimu. Ketika kamu mulai memahami bahwa diam bukanlah ketiadaan reaksi, melainkan kehadiran kendali yang mutlak, sesuatu yang mendalam berubah di dalam dirimu. Seolah-olah tiba-tiba, kamu menyadari bahwa kamu selalu memiliki senjata ampuh di tanganmu, tetapi tidak pernah tahu cara menggunakannya. Keheningan adalah perisai emosional, alat strategis, dan yang terpenting, sebuah ruang tempat kamu memahami apa yang terlewatkan oleh kebanyakan orang. Sementara dunia bergegas menanggapi, berdebat, dan membuktikan suatu argumen, kamu memilih untuk mengamati. Dan dalam pengamatan itu segalanya menjadi jelas. Niat, rasa tidak aman, kelemahan, dan terutama apa yang sungguh layak mendapatkan energimu, serta apa yang sekadar kebisingan yang mencoba menyeretmu ke dalam pertempuran emosional yang bukan milikmu. Yang paling mencolok adalah bahwa sebagian besar orang hidup seolah keheningan adalah tanda kelemahan. Namun secara statistik, studi tentang perilaku emosional telah menunjukkan bahwa individu yang lebih sedikit menanggapi dan lebih banyak mengamati memiliki kapasitas lebih besar untuk membuat keputusan yang tepat di bawah tekanan. Ini terjadi karena ketika kamu menjaga ketenangan dan perhatianmu, area otak yang terkait dengan penilaian rasional tetap aktif, sementara mereka yang kehilangan kendali bertindak impulsif, dipandu oleh emosi daripada kejelasan. Jadi ketika kamu tetap diam selama beberapa detik lagi, kamu memberi otakmu kesempatan untuk melihat gambaran utuh, sedangkan mereka yang terperangkap oleh impuls hanya melihat kejengkelan mereka sendiri. Itulah mengapa begitu banyak orang tersesat dalam argumen yang tidak berarti, dalam pertengkaran yang tidak mengubah apapun, dalam tanggapan spontan yang kemudian berujung pada penyesalan. Berapa kali kamu melontarkan jawaban dalam panasnya emosi, dan kemudian menyadari bahwa kamu sebenarnya tidak perlu mengatakan apa-apa? Berapa kali kamu jatuh ke dalam perangkap seseorang yang hanya ingin memprovokasi, membuatmu kehilangan keseimbangan, atau sekadar membuatmu bereaksi? Faktanya para provokator tidak menginginkan dialog, mereka menginginkan kendali, dan keheninganlah yang justru merampas kendali itu dari mereka. Sementara kebanyakan orang terjebak dalam permainan, kamu memilih papan catur, dan pilihan itu mengubah segalanya. Napoleon Hill pernah membahas penguasaan diri ini sebagai salah satu karakteristik paling mencolok dari pikiran-pikiran yang mencapai hasil luar biasa.
Ia sendiri mengalami situasi di mana satu-satunya respons yang mungkin adalah ketenangan strategis. Pada suatu waktu dalam hidupnya, saat berjuang menyelesaikan salah satu karyanya yang paling signifikan, Hill menghadapi para penentang yang secara terbuka mengkritiknya, mencoba mendiskreditkan metodenya, dan berulang kali memprovokasinya, berharap ia akan bereaksi dan menciptakan konflik yang dapat menodai reputasinya. Namun, Hill mempertahankan tatapan tenang dan pembawaan diri yang damai. Ia tidak membalas hinaan dengan hinaan. Ia tidak membalas serangan dengan serangan. Ia memahami bahwa menanggapi berarti jatuh tepat ke dalam perangkap yang telah mereka siapkan untuknya. Dan hasilnya, seiring waktu, para provokatornya menjadi lelah dan menghilang, sementara nama Hill menjadi referensi global dalam pengembangan diri. Kisah ini membangkitkan campuran rasa hormat dan kekaguman di mata publik, bahkan sedikit kejutan karena terasa berlawanan dengan intuisi untuk menyadari bahwa tidak bereaksi bisa menjadi strategi yang paling ampuh. Faktanya, ketika kamu memilih keheningan, kamu tidak bersikap pasif. Kamu sedang mengambil kendali. Kamu mengatakan tanpa kata bahwa tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk memanipulasimu. Kebanyakan orang bereaksi karena mereka ingin membuktikan suatu poin, ingin mempertahankan citra mereka, ingin mendapatkan kata terakhir. Namun kata terakhir tidak mengubah hasil. Perilaku emosionallah yang mengubahnya. Dan inilah masalah yang mempengaruhi hampir setiap orang. Berapa kali kamu berdebat tentang sesuatu yang tidak akan mengubah masa depanmu sedikit pun? Berapa kali kamu menguras emosi karena komentar yang tidak berdasar? Berapa kali kamu mengorbankan kedamaianmu demi menjadi benar? Bagaimana jika kamu membiarkannya saja? Bagaimana jika kamu tetap diam dan melihat orang lain kelelahan sementara kamu tetap tenang? Bayangkan situasi di tempat kerja. Seorang rekan yang gelisah mencoba menekanmu, berbicara lebih keras, memaksakan otoritas melalui suaranya. Jika kamu menanggapi dengan nada yang sama, diskusi itu berubah menjadi pertarungan. Namun jika kamu tetap tenang, menarik napas dalam-dalam, menatap matanya, dan menunggu saat yang tepat untuk berbicara, seluruh dinamika percakapan berubah. Orang itu menyadari bahwa mereka tidak bisa mengusikmu. Itu melucuti senjata mereka. Itu membalikkan keadaan. Itu menempatkanmu dalam kendali, bahkan jika kamu belum mengucapkan satu kata pun. Sikap semacam ini juga memiliki dampak langsung pada kehidupan finansial dan pengambilan keputusanmu. Studi menunjukkan bahwa orang-orang impulsif lebih rentan terhadap pengeluaran yang berujung pada penyesalan, keputusan tergesa-gesa, dan perilaku emosional yang secara langsung memengaruhi dompet mereka. Sekarang pikirkan kebalikannya. Seseorang yang bisa menunggu, menganalisis, mengamati. Orang ini memiliki kejelasan yang lebih besar untuk memutuskan investasi, bernegosiasi, dan mengidentifikasi risiko justru karena mereka tidak bereaksi terhadap impuls pertama. Ketenangan ini diterjemahkan menjadi hasil yang nyata, berwujud, dan terukur. Karena itu, cobalah menerapkan keterampilan ini dalam kehidupan sehari-harimu. Ketika seseorang menekanmu untuk segera merespons, bernapaslah. Ketika seseorang memberimu kritik yang tidak adil, tunggulah. Ketika lingkungan mencoba menyeretmu ke dalam argumen, amati. Latih interval keheningan kecil ini, ruang tempat kamu berpikir sebelum bertindak. Jadikan itu tantangan pribadi selama beberapa hari. Pilih 3 situasi setiap hari untuk tidak bereaksi. Cukup bernapas, amati, dan tanggapi pada waktumu sendiri. Efeknya begitu transformatif, sehingga kamu mungkin akan terkejut dengan jumlah energi yang kamu hemat, kedamaian yang kamu rasakan, dan rasa hormat yang kamu dapatkan. Dan pada akhirnya, pelajaran utamanya adalah ini. Keheningan itu tidak kosong. Keheningan adalah tempat penguasaan emosionalmu bersemayam. Di sanalah kamu menjadi lebih kuat dari lingkunganmu, lebih bijaksana daripada impuls, dan lebih berdaya daripada provokasi apapun. Ketika kamu menguasai ruang ini, kamu berjalan melalui dunia dengan kelegaan yang hanya sedikit orang tahu, dan kekuatan batin yang tidak perlu dibuktikan karena ia hanya dirasakan. Keheningan, ketika digunakan dengan baik, bukanlah ketiadaan reaksi, melainkan penguasaan diri.
Ini seolah kamu melangkah keluar dari arena emosional dan naik satu lantai ke atas, tempat kamu melihat segalanya dengan kejelasan yang lebih besar. Dan inilah kuncinya. Kebanyakan orang kehilangan kendali justru karena mereka percaya bahwa mereka perlu segera merespons, segera membuktikan sesuatu, segera membela diri. Namun, mereka yang tetap tenang memahami bahwa dengan menunda tanggapan, mereka mendapatkan waktu, mendapatkan strategi, dan yang terpenting, mendapatkan kekuatan. Ada sesuatu yang hampir magis dalam mengamati tanpa terburu-buru, karena sementara orang lain kelelahan mencoba membuatmu kehilangan keseimbangan, kamu menjaga fokus, energimu, dan kejernihanmu. Dan ini tidak berarti menjadi pasif, menarik diri, atau lemah. Ini berarti menjadi cerdas. Orang yang bereaksi secara impulsif selalu satu langkah di belakang keadaan, sementara orang yang bernapas, mengamati, dan baru kemudian bertindak selalu satu langkah di depan. Bukankah menarik bahwa dalam percakapan yang sulit, mereka yang mempertahankan tatapan tenang dan suara pelan secara alami mendapatkan rasa hormat dan, seringkali, kendali atas situasi. Orang-orang merasakan ini. Mereka merasakan ketika seseorang tidak terguncang, tidak putus asa, tidak menyerah pada permainan emosional yang dimasuki kebanyakan orang tanpa berpikir. Dan itulah tepatnya mengapa keheningan yang disadari menjadi senjata yang ampuh, karena ia melucuti, membingungkan, dan pada saat yang sama memperkuat. Napoleon Hill memahami hal ini secara mendalam dan menjalaninya dengan intens. Ada satu momen penting dalam hidupnya yang secara sempurna menggambarkan kekuatan untuk tidak bereaksi di tengah kekacauan. Ketika ia menyelidiki geng dan organisasi kriminal atas permintaan pemerintah Amerika, Hill menerima ancaman pembunuhan sungguhan. Ia bisa saja panik, ia bisa saja bereaksi dengan putus asa, bersembunyi, atau meninggalkan segalanya. Namun satu episode tertentu menonjol. Saat dihadapkan oleh para kriminal yang mencoba mengintimidasinya, ia tetap tenang, begitu tenang sehingga kelompok itu sendiri merasa gelisah. Hill menjelaskan bahwa ia menyadari ketakutan mereka untuk terungkap lebih besar daripada risiko yang ia ambil. Jadi ia mengamati, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan pada saat yang tepat memanfaatkan keuntungan itu. Pengendalian diri ini menyelamatkan nyawanya, dan lebih dari itu, ini membuatnya memahami secara praktis bahwa manusia yang menguasai reaksinya akan menguasai setiap ruangan yang mereka masuki. Kisah ini membangkitkan rasa kekaguman dan hormat yang jelas di mata publik, karena ini menunjukkan bahwa ajaran ini bukan hanya teori, melainkan kelangsungan hidup emosional, dan pada hari itu kelangsungan hidup secara harfiah. Sekarang bayangkan menerapkan prinsip yang sama ini dalam kehidupan sehari-harimu. Berapa kali kamu jatuh ke dalam perangkap menanggapi terlalu cepat dan kemudian menyesalinya? Berapa kali sebuah diskusi hanya memburuk karena kamu mengikuti irama orang lain alih-alih mempertahankan iramamu sendiri? Sangat mungkin bahwa itu lebih sering daripada yang ingin kamu akui, dan itu tidak apa-apa. Kita semua pernah melakukannya. Namun disitulah letak kekuatan pengendalian diri dalam menyadari bahwa kamu tidak perlu lagi menjadi bagian dari siklus itu. Studi menunjukkan bahwa ketika kamu menunggu hanya beberapa detik sebelum merespons, kapasitasmu untuk berpikir rasional meningkat dan impulsivitas emosionalmu berkurang drastis. Ini berarti bahwa satu detik keheningan saja dapat sepenuhnya mengubah hasil. Dan ketika kamu mulai mempraktikkan ini, dunia bereaksi secara berbeda terhadapmu. Tiba-tiba, kritik tidak menembusmu seperti dulu. Provokasi kehilangan kekuatan. Orang-orang yang mudah meledak menjadi bingung karena mereka berharap kamu terlibat dalam permainan emosional mereka, dan kamu tidak. Ini seolah kamu menjadi dinding yang tidak dapat ditembus secara emosional. Dan ini tidak hanya melindungimu, tetapi juga meningkatkan kehadiranmu. Karena mereka yang berbicara sedikit dan dengan niat memiliki dampak lebih besar daripada mereka yang berbicara banyak dan tanpa arah. Ini adalah salah satu kompetensi terbesar yang dimiliki para pemimpin, atlet, negosiator, dan ahli strategi. Mereka tidak menyerahkan energi mereka pada stimulus pertama. Mereka memilih di mana akan menghabiskan setiap tetes. Dan ada aspek menarik.
Semakin sadar kamu menggunakan keheningan, semakin banyak kamu belajar tentang orang lain. Ketika kamu berbicara lebih sedikit, orang lain berbicara lebih banyak. Dan dengan berbicara lebih banyak, mereka mengungkapkan niat, ketakutan, dan batasan mereka. Dan semakin kamu memahami ini, semakin banyak keuntungan emosional yang kamu peroleh. Karena mereka yang memahami lebih dulu, bertindak lebih baik. Mereka yang bertindak lebih baik, lebih sering menang. Jadi, jika Anda ingin menerapkan ajaran ini dalam kehidupan, ada baiknya lakukan hal berikut. Selama 3 hari ke depan, biasakan diri untuk tidak langsung bereaksi. Entah itu kritik pedas, provokasi, tuntutan, perdebatan sengit, atau bahkan dalam situasi sehari-hari seperti ketika seseorang mencoba mendesak Anda. Ambil napas dalam-dalam, amati dengan saksama. Barulah setelah itu, putuskan apakah perlu menanggapi atau lebih bijak membiarkan keheningan yang mengambil alih. Anda akan menemukan sesuatu yang benar-benar mengubah segalanya. Dunia berhenti menguasai Anda karena Anda tak lagi menyerahkan kendali diri Anda kepadanya. Kekuatan sejati bukanlah memenangkan sesuatu dengan teriakan keras, melainkan memenangkannya tanpa perlu meninggikan suara sedikit pun. Inilah jenis ketenangan yang akan mengubah siapapun menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Dan ketika akhirnya Anda merasakan kekuatan ini benar-benar berfungsi, segalanya di sekitar Anda mungkin tetap gaduh. Tetapi di dalam diri, sebuah keheningan akan lahir yang tak dapat digoyahkan oleh apapun. Hidup tidak menuntut Anda untuk menguasai dunia. Ia hanya menuntut Anda untuk menguasai diri sendiri. Inilah poin terkuat dari video ini. Esensi yang membedakan mereka yang hidup dengan selalu bereaksi terhadap segala hal di luar dari mereka yang belajar membangun kedamaian di dalam diri. Sebab pada akhirnya, bukan kekacauan yang menjatuhkan Anda, melainkan bagaimana Anda memilih untuk meresponsnya. Dan ketika pilihan itu menjadi sadar, strategis, dan tenang, seluruh hidup Anda akan berbalik arah. Berbicara tentang arah, jika Anda merasa konten ini telah mengangkat semangat Anda, video berikutnya yang akan muncul di layar Anda adalah langkah sempurna untuk melanjutkan perjalanan ini. Di sana Anda akan menapaki satu lagi tangga dalam evolusi kebijaksanaan Anda dan menjadi 1% lebih baik dari diri Anda sebelum menekan tombol putar di sini. Terima kasih telah mendampingi saya sejauh ini. Saya sangat menghargai Anda dan tak sabar menantikan kehadiran Anda di video berikutnya.